dengan minyaknya. Siapa saja yang menjawab salam saya paling keras, insya Allah makin banyak duitnya. Budak Lumling dari Tangerang, minum sekutem bersama mama. Asam kuping biar terang, busak ganteng mau ceramah. Kecil ini membeli ubi, ubinya naik kereta. Malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi sebagai uswatun hasanah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salat wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sadaqi wal wafa, amma ba'du. Fadatil mu'taram yang mulia, para alim ulama bil khusus Ketua TKI Pasir Ambal Kalah, Bapak Ustaz Dr. Abdan, kemana lagi? Lokara Mafilah Wa'u Ahibila Ustaz Haid Atas, udah kayak yang belum ada hati di atas, serta para pemuda dan remaja serta anak-anak kita dan tim Araf yang luar biasa banget didoai insyaAllah biar berkah semua kita itu. Jadi mestinya sound system harus ada yang tidak menempel, karena jamaah semuanya berada juga di dalam. Sementara sound system bagus, posisinya ada di luar semuanya, jadi tidak connecting signal semuanya. Dan dia ada sound yang disamping di dalam ini, suaranya bagus di luar semua ini. Terus ada juga sound system di bagian dalam untuk meringankan bersama, biar gak terlalu berat melewati jalan. Ada yang Ustaz Asrofi yang sudah ketemu saya pada kali ini. Estimasi waktunya memang jam 9 jadinya, tapi ada takdir Qiraatil Kutub buat Syariful Mustafa sebagai wujud juga di Surabaya jamaah. Ini hanya dulu ada sebenarnya. Jadi waktunya sudah jam 9 lewat 30 menit. Kira-kira ini maulid sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai jam 1. Udah berapa orang yang mati di sini? Terima kasih kepada pengatur acara, bukan tidak menghormati adik yang saya sampai langsung dikasih meja. Cuma orang naik mobil buru-buru tadi itu, jadi rehat dulu sebentarnya ya, lewat dulu, santai dulu sementara ngatur nafas. Ya, atau nafas. Tapi aku mobil kencing dari kemarin keluarnya. Ya, supir bawa saya kencang banget. Saya bilang pelan-pelan. Gak usah terlalu kencang. Agak itu bawa balik, bukan bawa bikin, bukan bawa jamu. Bapak dan saudara yang dimuliakan Allah, Islam itu akan tetap hebat dan akan mendapatkan kejayaan jika umat mengamalkan 4 perkara. Yang pertama, kuburkan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Yang kedua, tetap jaga silaturahmi di antara kita. Yang ketiga, berupaya untuk mengobati penyakit yang makin kemari makin memprihatinkan, penyakit hati dan rohani yang makin krisis itu lebih bahaya dari penyakit fisik kita.
Dan yang keempat adalah upaya usaha untuk tetap mensyiarkan Islam. Karena Islam itu sumber hukumnya ada 4. Yang pertama Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma, kemudian ditambah dengan kias. Nah ini peringatan Maulid hukumnya dikiaskan. Jadi ada nilai ta'limul muta'alim. Kalau ini diamalkan oleh kita umat Islam, pasti Islam akan mendapatkan kejayaan. Kalau ini dipraktekkan dan terus dilaksanakan serta dihidupkan oleh umat Islam, Islam akan pasti mendapatkan kemenangan. Karena peringatan Maulid merupakan upaya dan usaha untuk tetap bisa mensyiarkan ajaran agama Islam. Jika ini dilaksanakan, maka Islam akan mendapatkan kekuatan dan kemenangan. Amin, Bapak. Emang begini Pak, harus ramah. Guru telah datang, itu rumornya ada 2. Yang pertama tetap girang dan bahagia karena udah nyampe, ilmu dan pengetahuan pasti bertambah. Itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua, begitu lihat guru telah penceramah lambat datang, dia langsung komen apa katanya, wah romanya lama ini lamanya. Gak lama Pak, tenang aja Pak ya. Kenapa Pak? Karena memang tidak ada yang rugi peringatan Maulid. Apalagi orang-orang sekarang yang sudah sibuk dengan urusan dunia, jarang bisa bertemu dan bertatap muka. Ini media yang paling utama. Saking sibuknya kita dengan kehidupan, kita tidak bisa bertatap muka dan bersilaturahmi lewat peringatan Maulid yang digelar oleh masjid dan panitia. Ucapin alhamdulillah. Gitu Pak ya, santai aja. Walaupun bapak-bapak juga ada yang ngomong tadi, saya penceramahnya gondrong, ada yang ngomong gitu Pak. Ya mendingan gondrong jadi dia aja deh gondrong daripada botakan semuanya, bener nggak gitu? Tunggu itu ya Pak. Kenapa Pak? Karena peringatan Maulid itu bagian upaya usaha. Saya bilang kalau bukan karena peringatan Maulid, Islam tidak akan pernah mendapatkan kejayaan. Kalau bukan karena peringatan Maulid, Islam tidak akan pernah mendapatkan kemenangan. Islam itu sudah lama terlena dan tertidur, sudah lama pula terjaga dan tidak bisa mendapatkan kemenangan. Karena persatuan dan kesatuan sudah hancur-hancuran. Umat lebih mementingkan kehidupan dunia ketimbang bicara tentang agamanya. Tuh bawa panik ya. Memang kita masih santai Pak, lihat dong itu makan karena makanan masih komplit. Ya kan minuman juga rumahnya belum pada habis, berarti kan acara belum begitu lama ya. Apalagi di depan guru makanan masih awet, masa Allah belum ada yang terpisah. Untuk dipisahin ini kita sama kaum perempuan, nggak bisa dicampurin, hilang ini Pak. Kaum perempuan kan boleh dengan makanan nganggur ya, kenapa Kak? Kenapa begitu? Buat makanan nganggur yang dibuntel-buntelin kayak Pak. Saya bilang begitu Pak, kenapa? Karena kita rindu dengan Rasulullah. Rasulullah itu manusia hebat, dakwahnya singkat, agama yang diembankan di bawahnya disampaikan kepada manusia, termasuk kategori paling cepat. Tuh lihat Pak. Padahal kita lihat Nabi Muhammad itu Pak, dari 124.000 Nabi, 313 sampai 315 Rasul, 25 Nabi dan Rasul. Dari 25 disalin lagi menjadi 5 dengan ulul azminya. Dari 5 terpilih yang terbaik kata Qul ismuhu bismika, yang Allah disejajarkan dengan nama sang penguasa. Ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berkah miknya mati. Berarti Rusin atau ada catatannya ya. Muhammad itu yatim loh Pak. Bayangin yatim Pak, Nabi Muhammad itu yatim. Wah, pulang dalam kandungan Sayyidatul Aminah, Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib, adik dari Abu Talib, adik dari Abu Lahab, kakak daripada Abbas, saudara Sobiah dan Hamzah, pergi berdagang ke Sampuran
hanya tinggal nama. Wajar kalau Nabi nggak kenal orang tua. Oh bapak diperhatikan buat kita Pak. Bayangin Pak, Nabi Muhammad nggak kenal bapak lumrah. Nabi Muhammad nggak kenal bapak, masya Allah itu masalah biasa. Wajar kalau Nabi Muhammad nggak kenal bapak, nggak kenal orang tua, karena dalam kandungan ayahnya sudah meninggal dunia. Yang jadi masalah sinetron Mutiara yang sampai sekarang belum ketemu bapaknya. Benar apa enggak? Yang banyak sinetron Mutiara itu Pak, yang tayang siang sore sampai sekarang nggak ketemu Pak. Padahal itu Mutiara udah ngobrol sendiri dengan bapaknya si Aditya. Benar begitu. Kalau udah ngobrol sama si Aditya itu banyak Pak. Tetapi si Aditya itu kadang kalau Mutiara itu anaknya kebanyakan. Udah itu Aditya sekarang lagi demen sama Cynthia bapak-bapak. Ya kan nonton. Bapak-bapak jangan kalah sama ibu-ibu tuh, makanya ibu-ibu mulai panjang-panjang, sehat-sehat, rezekinya lancar. Pertama orang berubah nama tawa gampang, duit megang, laki perhatian, makanya sehat-sehat. Bapak-bapak bagaimana mau sehat sama tawa susah, menyampingin kewat, duit langka, ya terus seterusnya. Coba ibu-ibu kira-kira dia mau bahagia. Bayangin melihat saya sampai pada masa Allah pada ngomong ibu lihat. Kata ibu di atas bawa cibir bawa penonton di sebelahnya ada pohon aren penceramah yang kamu jauh tapi lumayan murni ya. Enak juga Pak ini kenapa bawa di sini Pak kenapa guru nyariin orang dan nggak gini. Tinggal kalau guru ceramah udah kemana-mana tuh kan dibagi juga. Habis itu tampil orangnya kagak alat jadi tinggal ya. Diam-diam di sini Pak ya. Makanya Rasulullah itu hebat Bapak. Saya bilang kalau bukan karena peringatan Maulid, Indonesia ini sudah lama tidak aman. Kalau bukan karena peringatan Maulid, keberkahan sudah hilang. Kalau bukan karena peringatan Maulid, umat Islam sudah hancur-hancur ya. Bayangin kalau Bapak itu Masjid Al-Aqsa di Palestina tahun 583 bisa kembali membakar umat Islam atas upaya usaha Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Makanya Salahuddin ketika menjadi penguasa Romawi, setiap kali bulan Zulhijjah orang yang berangkat haji dipesan olehnya untuk melaksanakan peringatan Maulid setelah pulang haji di kota Mekah. Itu Mekah dan Madinah pernah menjadi pusat peringatan Maulid digelar pada masa Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Makanya Maulid cuma 4 rumusnya. Yang pertama al-fardu wiladati wal qiyam ma'inda dzikri wiladati wa qiraatil maulid wa iqamut ta'am. Itu tadi Ki Mahathir sudah bicara tadi dengan nasib dan rawi yang dia bacanya. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika Ya Nabi salam alaika. Berarti orang kedua yang diajak bicara orangnya ada di depan kita. Saya belum pernah dengar ada di Mahathir baca rawi ya Nabi salam alaihi. Beberapa juga. Yang ada yang Nabi salam ada tidak? Makanya ada kalimat marhaban ya nur aini marhaban jadaan ini. Selamat datang wahai cahaya kedua mataku, selamat datang wahai cucu kedua Hasan dan Husain. Maka ditutup dengan kalimat doa Rabbi faghfirli dunubi bi barakatil hadi Muhammad. Ampuni dosa kami dengan keberkahan wasilah dan petunjuk yang dibawa oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di masjid insya Allah makin berkah, membangun pala. Pintar peringatan Maulid, lihat hasilnya waktu sholat subuhnya. Kalau Maulid segini hebat jamaahnya,
tentang sholat subuh nggak boleh kurang, dan yang datang malam hari ini semuanya alhamdulillah. Entar nih makanya harus maulid ya, lihat asal dan harus ada perubahan. Maulid gak berhenti-berhentinya, maulid dijalankan luar biasa, tapi interaksi manusia makin kemari makin memprihatinkan. Jilbab mah dipakai, batu mah muslim, tapi sama tetangga enggak nanya, ketemu di belum enggak tegur sapa. Ada di sini yang begitu ada. Yang mana modelnya orangnya, yang mana ini? Pakai jilbab rapi, masya Allah, tapi marah bertahun-tahun sama orang tua. Ada di sini ada. Yang mana orang yang tunjuk, yang mana modelnya? Ada juga perempuan pakai jilbab nggak pernah terbuka bajunya muslim tapi melawan sama lakinya, ada di sini ada. Yang mana lakinya tunjuk, coba yang mana kira-kira? Ada orang laki yang sholatnya rajin, bajunya putih, masya Allah sholat nggak pernah ketinggalan, tapi temperament kalau tersinggung suka mukul bininya, ada yang begitu ada di sini. Yang mana lakinya kira-kira yang begitu Pak? Orang laki yang galak sama bini, kalau marah suka mukul istrinya, wala tadribil wajah. Kalau ada orang laki-laki yang tangannya kena wajah istrinya, maka orang laki-laki seperti itu jangan masuk surga, mencium surga nggak bakal didapatkan olehnya. Tuh hati-hati bapak-bapak, jangan galak-galak sama orang perempuan. Perempuan tuh ras terkuat ya, perempuan ras terbanyak Pak. Makanya perempuan mah biar kalah biar salah tapi pengen menang aja ibu ya. Kalau yang beda motor tak boleh saya ke kanan biar udah ke kiri. Dan kita tuh buat salah saja terserah motor gua dan cowok mana itu. Begitu saudara-saudara sekalian terlihat Pak. Tapi ini saya anak Ustaz, kalau gak ditangkap gak penting, jangan ditangkap. Kalau dia diarak pegang panggungnya didoding dia. Asal-asal juga begitu ya Pak. Muasal Nabi Muhammad, pemahamannya Nabi Muhammad, dakwanya sukses, gampang diterima pengikutnya, jumlahnya bukan makin berkurang tapi terus bertambah. Kenapa? Karena Nabi menggunakan akhlak dan budi pekerti yang mulia. Ya kan, itu al-adab fawqal ilmi, adab di atas ilmu. Orang kata banyak ilmunya, hebat pengetahuannya, tapi kalau nggak ada adabnya, manusia tidak akan ada harganya. Ya, betul kan begitu? Betul. Iya, anak-anaknya, kamu juga nih anak-anak beji. Bagus kamu balaman hadro, suara kamu cakep. Aku kerja berusia bagi harta dua lagi saksi asan kalah, mengendap bagus suaranya. Ini cantik-cantik sudah di MC. Anak muda juga sudah semangat luar biasa. Ya kan ini masjid mesti ada generasinya. Sebab 4 bulan lagi udah mau puasa. 4 bulan lagi mau puasa. Cuma di akhir, ya kan cuma di awal, cuma di akhir. Kemudian Rajab Syakban Ramadan yang baik. Makanya ketua DKI yang Bapak Haji yang Abdurrahman ini perlu pokoknya mulai ditanggap ya. Apalagi di mesin di tengah kota. Imam sudah mulai diseleksi, yang rada berat tampilin pertama. Dan kan yang baca materi di atas 5 menit pertama. Terus minggu ganti ini 4 hari di spot gitu. Bapak imamnya dari seleksi, gitu juga zamannya boros habis. Bapak orang sekarang mau pulang dilihat jadwalnya dulu, besok giliran sampai ini gitu kami ya. Kan beda sama di muka sudah dia ada di muka wah di muka luar biasa. Bukan malah berkurang kan di muka baru takbiran kelikornya dia sudah 3 kali ke Mekah, masya Allah berkatnya luar biasa. Baru takbiran kelikornya aja Ustaz Robi udah mantap banget. Coba dipraktekin di sini Pak, gini Imam. Masyarakat ngomong pas bayang lama ini lama. Wah di sana mau mantap. Hebat bapak-bapak. Makanya aku udah tampilin. Aduh tim hadroh. Ya kan, biar semangat nanti. Ya kan, walaupun nanti mah bukan direktif berceramah, lagi nunggu buang sama berkah doang nanti. Ya kan, ibu masya Allah luar biasa dia mengaji maulid. Beda sama kita, bapak-bapak mengaji ada beban. Ya kan, juga berhadapan sama makanan. Coba orang perempuan ngaji mengundang membuat hidup bocah. Pada bawa anak, betul nggak? Ini mau mendingan orangnya di atas kanina. Dan saya pernah selama ibu semuanya bawa anak-anaknya pengen nyusup, pengen saya kok nggak pak dibuka itu buatnya. Dan saya sama memilih begitu. Udah gitu kok habis diusahkan itu anaknya ngabla. Masa kalau orang waduh sekarang luar biasa saudara. Makanya orang-orang perempuan kudu bersyukur adanya Nabi Muhammad. Sebab kan bukan karena faktor Nabi Muhammad,
perempuan paling tidak ada harganya. Tuh Ramadan ya, Bu. Orang perempuan mah perlu bersyukur kalau nggak ada Nabi Muhammad bahwa terangkat derajatnya. Sebelum Islam datang, Nabi Muhammad diutus, perempuan paling tidak ada harganya. Di Cina, perempuan bisa ditransaksikan, bisa diperjualbelikan, bisa ditukar-tukar sebelum Islam nyampe. Dalam agama Hindu dan Buddha, suami mati, laki kudu ngikut, laki beda dunia, bunyi korbannya juga mesti sama. Setelah Islam datang, perempuan diangkat derajat dan martabatnya. Alhamdulillah. Makanya kita yang kerja, usaha kagak ada ogahnya, yang duit kagak ada henti-hentinya, yang berkah siapa Pak? Orang wadon kita mah Pak, cuma usaha doang ikhtiar. Coba orang perempuan mah, Masya Allah, yang berkah ngerasainnya bisa loncat ganti baju, bisa banyak modelnya ya Bu. Makanya perempuan mah ngajinya gak ada berhentinya, makanya keseringan ngaji jadi perempuan overdosis tuh. Jadi perempuan sama laki ya. Bener gak begitu? Bener Bu? Pelanggaran ngaji rapi, wangi, pemana gue silaturahmi, bajunya cakep. Tidak tidur mah sama laki, Masya Allah, lulurannya sopel sama autan. Lehernya pakai sopel, pipinya pakai autan. Akhirnya suaminya nyium lehernya pahit, pipinya pahit. Udah kali senggak itu ya. Kita pulang begitu, ya Bu. Masya Allah, mana-mana bajunya bagus, bilang tidur pakai dasar doang. Dari pagi sampai sore, itu juga baunya udah 7 lubang. Masya Allah, kadang-kadang kantongnya somplak, kayak somplak. Wah gila, orang perempuan apa? Biar kata raja ngaji luar biasa. Baru pulang nih, lakinya mau bermanja-manja, bininya udah kewat, sonoman gerah. Dan coba Pak, tuh orang Ramadan banyak, tapi orang Ramadan sini mah insya Allah nggak begitu ya Pak. Karena saya nggak nyangka ini maulid sampai segini banyak orang Pak ini. Hebat banget ini maulid Pak. Lapangan dalam sampai penuh, di depan juga penuh. Masya Allah gak disangka ini, saya pikir tadi begitu sampai kosong. Jalan rata, ada jahit dari mana? Mana aja boleh, kayak gitu. Gak bayangin Pak kita aja kita diri-diri sama dia. Malam hari ini cuma karena persahabatan dan pertemanan, semua jadwal selama saya pinggirin Pak. Demi kata teman, bayangin tuh. Demi kata persahabatan sama kayak ojel. Selama dikali licin saya tolak. Selama dikali terus saya gak terima. Selama di lubang buaya saya gak datang. Selama di balik papan saya gak pergi. Lebih mana dulu selama dikali. Ya kan berdiri menghormati Nabi. Nabi ada di tengah-tengah kita, tuh makanya pakai kalimat lakon karena lakum, pakai lamul kosam dulu, kalau Nabi dapat pakai lakon karena lamul kosam, kotnya fi'il madi bermakna ditauhid. Ada kalimat lakum, kobar mukodam itu bentuk isim nakir ada banyak. Makanya sungguh pada diri Nabi SAW ada suri tauladan yang baik bagi kamu. Makanya kita punya contoh akhlak Nabi. Amal tetangga kudu akur, amal saudara kudu akrab, kudu deket, sama orang alim kudu hormat dan takzim. Makanya sekarang Indonesia banyak bala dan bencana karena banyak ulama-ulama dan guru sudah banyak yang meninggalkan kita. Kalau pejabat meninggal dunia, antri gantinya. Belum mati aja orang sudah siap untuk menggeser kursi dan kedudukannya. Tapi kalau ulama meninggal dunia, mereka meninggalkan kita butuh waktu yang tidak sebentar, butuh waktu yang lama. Makanya saya doain ibu yang ada di ngaji, maulid kemana juga nyampe, al-aslomawiyun, insya Allah anak bakal jadi orang soleh. Orang perempuan ama amin lagi Pak, bapak-bapak nggak ada yang amin, bapak-bapak. Oh ibu mau pada amin orang alhamdulillah ya di sini pada diem kayak mana apa salah apa saya mau coba yang ini nih udah begitu bikin podiumnya Masya Allah saya susah muget dikit udah kayak podium khotib Jumat ini mama ini sekali saya warna gerakan saya kan Masya Allah udah kagak berhenti ya cuman udah dibatasi segini lebarnya udah gimana ini bisa kemana-mana gitu nah tadi luar biasa ini saya pikir tadi kuburan ini
ternyata kuliu ini. Aduh, luar biasa ya. Berkah saudara, dosa diampuni makanya dihias. Maulid mutalim juga Pak. Apa kata Allah? Dunia mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma lahu al-liman wa muta'alliman kata Nabi. Dunia itu hina, Pak. Dunia itu nggak dipandang oleh yang Maha Kuasa. Bayangin dimurkai oleh Allah. Allah tuh pengen rajam di dunia, pengen dihancurin kehidupan, pengen diperadain. Makanya kita perlu cinta sama orang alim, sama guru-guru, aman. Kalau udah gak toat sama orang alim sebagai warasatul anbiya, al-ulama ahlul jannah khulafa'ul anbiya. Ulama itu ahli surga, khalifahnya para nabi. Setelah nabi meninggal dunia, maka estafet perjuangan berada di tangan ulama-ulama. Jangan seperti kaum Ad oleh Nabi Hud, jangan seperti kaum Nabi Soleh, Sodom, mereka durhaka kepada nabinya, ulamanya dilawan, mereka semua ditimpa musibah bencana, kena gempa habis mati kaum Ad semuanya. Kaum Sodom juga sama oleh Nabi Soleh, mereka ingkar lawan gurunya, lawan sama ulamanya, sabur bebek sudah selatanya, tidak ada sisanya. Kita juga perlu takrimat hotel sama orang alim. Akrimul ulama fa innahum indallahi kurama mukramuna alhamdulillah. Begitu Bapak ini masih masukin. Maka saya pesan sama ketua DKM bisa Rahman, tolong amati warga dan masyarakat yang nggak pernah bermakmum sama imam, nggak pernah sholat berjamaah di masjid. Kamu meninggal dunia, jangan suka sholat di masjid, sholat ini posyandu aja. Begitu kan suntik vaksin, begitu. Ya orang nggak pernah ke masjid, bener nggak begitu? Bener ya? Nggak pernah ke masjid, tahu-tahu sholat di masjid, masuk masjid ini Pak. Ini warga udah segini hebat ini Pak. Masjid nggak begitu luas ini, masya Allah. Tapi zamannya cukup antusias, alhamdulillah. Ini umat Nabi Muhammad, insya Allah semuanya masuk surga. Oh, dan surga mah amin ya enggak. Jadi anggot sudah seorang adik anggot udah lihat anak muda. Kita juga anak muda ya, cantik ini dia bagus. Ya, anak mudanya ganteng-ganteng, ada dayak ini untuk berbagi dayak ini. Ada anak sini juga ini ya. Ya, emang kudu itu SMP ya. Wal waladu rahmatun fa akrimu auladakum fa inna karamatal aulad ibadatun alhamdulillah. Makanya Nabi yatim Pak, nih Pak. Nabi yatim. Makanya banyak Pak di dunia perempuan tanpa suami bisa melaksanakan tugas yang begitu mulia. Orang perempuan tanpa suami banyak melahirkan anak jadi orang hebat. Oh, bapak-bapak ya. Makanya kalau bisa kita hati-hati matinya di luar, Pak. Kalau bisa kita matinya di luar. Kalau kita matinya di luar itu posisinya rada-rada aman Pak. Ya betul, Bu. Oh, kenapa perempuan meninggal dunia dan rata-rata belakangan? Karena SK-nya yang mahal. Perempuan itu SK-nya yang mahal. Kalau perempuan meninggal dunia duluan, sekali dia bader melawan nama suaminya, tapi tiba-tiba suaminya bicara, kau telah mendampingi aku berumah tangga, melahirkan anak dan keturunan sebagai penyambung dan penerus kehidupan. Sekarang takdir menentukan kau jalan duluan, sekalipun kau nggak semangat tapi kamu saya maafkan. Perempuan yang dimaafin oleh suaminya wajibat lahul jannah, langsung masuk surga. Itu maknanya Pak. Kenapa bapak-bapak rata-rata matinya duluan? Karena bebannya terlalu berat, karena bininya galak. Itu sudah ya, benar ya. Makanya Pak, orang perempuan itu Nabi Muhammad tuh nggak punya bapak, ada emak. Makanya itu begitu. Anak 5, bapaknya kagak, anak ikut emak. Beres rata-rata, survei membuktikan begitu Pak. Bapak lihat ayam Pak, induk giring titik 5, 7, 10, 13, induk tuh titik digiring. Ya walaupun gak didampingi sama ayam jago. Saya belum pernah lihat ayam jago mau pitik. Terus Pak gitu. Ada ayam jago mau pitik?
ada ganggu stres, ya kan? Bener nggak? Orang perempuan mau bawa anak pantas, tuh lihatin Pak. Oh, ibu, orang perempuan mah kayak ayam, makanya hidup ayam berkah. Ayam jadi objek buat kebutuhan manusia. Ayam dibutuhkan setiap kali orang usaha, tapi ayam nggak pernah ada habisnya karena pola hidup ayam berkahnya luar biasa. Ayam pulang nggak pernah terlambat. Ada ayam pulang jam 8, sadar. Ada ayam elok. Nggak ada yang pulang Pak. Semuanya ayam ada nggak yang bangunnya siangan? Nggak ada. Ayam itu tengah malam bunyi, sepertiga malam bunyi, 2/3 malam bunyi, bus ayam malam bunyi. Setengah 5 udah pada keluar. Jam 6 anak udah kenyang, beli tiket kenyang, hidup kenyang. Ayam jago berkah. Jam setengah 7 udah 7 kali kawin, 3 kali kawin. Ayam mau berkah. Ya Pak, coba kucing gak ada keramatnya. Baru kawin udah disendok orang, udah coba ayam ini. Udah kawin, udah disendok orang. Tapi ayam berkah luar biasa. Karena tidurnya teratur, dapat juga gitu. Makanya ada istilah mengatakan kalau tidur bangun kesiangan dan pikir dipatok ayam. Tuh, Pak itu ayam hebat. Ya Bu, kenapa orang perempuan bisa bawa anak? Survei membuktikan perempuan lebih kuat, lebih tabah dalam menerima ujian dan cobaan. Coba lihat. Abdullah meninggal dunia, saya jatuh amilah, bersedih dan berduka. Keluar air mata, tapi jiwanya tetap tegak dan kuat. Walaupun tidak punya suami, Nabi Muhammad tetap diberikan kasih sayang dan cinta yang luar biasa. Orang perempuan tinggal mati, sama laki banyak yang nangis. Tapi orang laki-laki tinggal mati sama ini, ada yang pingsan, toilet deep. Ada orang yang tinggal mati mobil pingsan, ada. Masa orang yang tinggal mati mobil pingsan, nggak ada malaikat toilet deep. Nggak ada, nggak pingsan, bermilnya nggak mati aja, nangis aja sebelah ya. Sebelah nangis, sebelah nggak nyari janda yang mana kira-kira gini dia. Makanya bapak-bapak jangan bikin ulah, jangan bikin masalah. Orang laki-laki jangan bikin ulah, jangan bikin masalah. Kalau bini nggak bikin masalah, jangan juga lihat teman dua, jangan lihat mau kawin lagi. Kesian bini kita kecuali kiai, ngapa-ngapa ke kiai mah. Betul dong itu. Iya, ada kiai anaknya banyak, kenapa? Karena kiai jarang masuk sana. Ada di gamis, ya kan juga itu. Makanya saya ceramah kenapa? Pakai mobil. Karena saya pernah sama pakai baju ini di motor kencang ini terbang, saya budak kursa kita. Takkannya lebih dari turun lagi. Yang kedua, kenapa saya sama jalan bawa motor? Karena punya pengalaman kurang enak. Orang tak punya pengalaman kurang enak Pak. Jadi panitia kasih parcel, plastiknya ketipisan. Kita mau sama ada 2 tempat, ngumpul ketemu tanggul, ujung parcel murah di jalan ini. Udah parcel 1, jatuh di depan kecamatan Cimayung jatuh. Pin jatuh, anggur jatuh, apel jatuh, jeruk jatuh. Yang sama sampai rumah memelodong mau dingin. Kalau melodong berat kayak ayat dulu saja. Itu menyangkut kayak pagar gitu. Begitu saudara-saudara. Jangan-jangan tuh, itu saja pagi. Kantin, maknya ikut, anak ikut, dua-duanya dapat. Saya belum pernah diundang ceramah, ada satu yang yatim nggak pernah budak lagi habis. Belum pernah dapat sih itu Pak. Yang ada orang perempuan disantunin, anaknya dapat, emaknya dapat, alhamdulillah. Makanya tolong ibu-ibu anaknya disayangi, diperhatikan, jangan cuma pendidikan. Ku anfusakum wa ahlikum nar, ku aibina nisa'i wal aulad, ku anfusakum ku anlimu ahlikumul khair. Jadi berangkatnya kepada kedua orang tua Pak. Begitu ya, sayangnya saya tambah di dalam masjid ini Pak. Jadi ekspresinya rada-rada kurang, inspirasinya terbatas karena dalam masjid ngomong nggak bisa sembarangan. Coba kalau saya tamahnya di depan tadi kok bagus, banyak yang saya keluarin. Tapi di sini sebelum ngomong sudah mikir duluan Pak, di masjid. Bahkan saya nyanyi dari masjid nggak benar kan gitu nggak? Masa gila itu saudara-saudara. Mudah-mudahan kita berkah semuanya. Alhamdulillah. Kalau selama biarin nanti masa kita dangdut akademinya nggak? Dangdut akademi aja sih saya tingkat 8 sekarang. Bener gak Bido? Semalam tuh hampir-hampir tuh Pak. Semalam tuh si Mutia malu melawan si Robi dari Jakarta, melawan si Abil dari Sumatera Asahan Mantap Batak. Ya kan Yusuf dari Donggala udah keluar dia. Bener gak Bido? Sisanya 38 Pak. Ya kan?
Masya Allah, dia sekarang malam ini tampil lagi sini ya, si April dari Sepul sekarang ini. Ya, begitu sudah. Kenapa tahu dia kan penonton juga gitu. Mas ngaji dulu sepala aja gitu. Begitu saudara-saudara ya. Jadi kita ngaji alhamdulillah Pak. Biarin dah buat tidur dah. Bapak-bapak dulunya udah beraturan udah berangkat ada selonjoran ke orang muda gitu selonjoran ke orang muda yang ada selonjoran ke orang lahiran gue udah duit omongan gitu udah gitu Pak ya katanya kayaknya sebutan ya dia tak berang gitu di dalam di atas mah sehat luar biasa alhamdulillah. Nah tentang asalnya tiru akhlak bertetangga obatin penyakit apa? Penyakit fisik gampang ngobatinya karena banyak rumah sakitnya, banyak dokter spesialisnya. Kalau duit kita banyak, rumah sakit gak bakal nolak kita. Tidak. Penyakit fisik diagnosanya ketahuan penyakitnya apa, ada obatnya. Tapi kalau penyakit rohani, penyakit hati, nggak ada obatnya kecuali nasihat agama oleh para ulama kita. Entar habis maulidan pada akhir dari kami udah datang ya. Pada akhir dan saudara itu Pak, ibu-ibu. Ya, jangan lapar lagi Bu ya. Kadang-kadang orang berbuat nantinya sering, gurunya banyak. Tapi kadang-kadang nggak boleh salah sampai dikit, tambah lagi tidur. Anaknya minta jajan, emaknya ngambil dompet kita, nggak banyak yang diambil, 20.000 satu dompet, 20.000. Lakinya bangun, lu ngambil duit ya? Iya, apa sih nggak bilang? Karena bang tidur, begitu dong laki ngomong. Itu orang perempuan ngomong sampai makin nggak berhenti kan dua kali. Ya coba orang tanya sekali kan saya berhenti. Ambil 20.000, perempuan ngomong sampai makin 20.000 ributin ada di situ di sabu situ, jangan buka di situ sampai siang ngomong tuh. 20.000 ributin ada di situ di sabu situ, jangan buka di situ terus semakin. Belanja 20.000 di situ, belanja di situ, jangan buka itu di sabu di situ, lihat tak? Sampai malam orang-orang mungkin nggak berhenti kenapa? 20.000 ributin, belanja situ, jangan buka di situ, di sabu di situ sampai pagi kalau tidur. 20.000 ributin doang kenapa bang? 20.000 ributin belanja di situ, jangan buka di situ, di sabu di situ, betul begitu. Makanya orang perempuan lagi ngaji ngamalin di jalan. Bayangin ya laki-laki ngajak tidur udah minum telur bebek tua. Udah minum jamu setengah botol seperti itu. Lakinya ngomong, Mama, bagaimana kalau malam hari ini kita ngisi pulsa? Ininya nyautin, oh sorry Papa, jaringan lagi kurang bagus, besok itu orang kamu orang mantep ya. Karena kita kalau praktek gak diterima, memang lewat mereka. Besok 3 hari bininya janda, pakai minyak wangi ngomong sama lakinya, Papa, sinyal lagi bagus. Batu habis dicas. Bagaimana kalau kita diisi pulsa? Apa kata lakinya? Oh, sorry Mama, Papa sudah ganti kantung. Kartu udah ganti, bukan enggak. Begitu saudara-saudara sekalian. Sebelum kartu ganti, nggak usah jual mahal, bebring begitu tuh, kita ablakin juga, ablakin. Ada budak kecil baru ngomong itu. Terus ada berayak-berayak. Jadi ngomong suka budak gua. Udah ya, dia laki-laki nanti udah gede saya doain ya, yang punya istri cakep ya. Ini juga punya suami ganteng ya. Sebab kita kalau kawin berumur, kalau kita kecil diri kita jangan kecil. Kalau kita pendek punya ini pendek bocah buntet ini besar. Begitu ya. Nah kita hitam diri kita hitam listrik mati hilang bos. Begitu, adik-adik kalau kita kenal, masa kita jangan kenal, ya makanya bergaul beratur bain tanya pasangan, bukan cuma karya, bukan cuma dalam cinta sama lihat akal, ya kan, bukan karena keturunan orang hebat, lihat dan biru, tapi pasan bisa hidin taribat siaga, ada apa kombinasinya? Cantik juga buat apa? Benar begitu. Jadi kalau kita kurang ganteng, Pak, kurang ganteng, ini jadi fotoan. Kalau kita ganteng, ya ini jadi kayak nggak masalah. Jangan kita jelek, ini kita jelek, bocahnya jelek-jelek, bisa punya. Yang nggak tahu kita pelit lebih pelitnya, orang kayak bener nggak gitu? Maknya, mau ya bang ngomel, bapak bang ngomel, anaknya pak, nggak intinya ngomel, lihat. Anak pelit, bapak pelit, malu ngomong, lo kayak gini lo, pancing, tutupnya tuh lihat ini pak.
Makanya kita perlu hati-hati. Begitu konsepnya sederhana ya. Makanya ini maulid dijadikan pelajaran buat kita. Introspeksi, ada kajian buat diri kita. Apa yang kurang di lingkungan kita ini Pak? Yuk, yang belum masuk musim masuk musim. Yang belum pernah sholat berjamaah dan sholat dari masjid di masjid. Tapi nanti maksimum bangun Pak ini Pak luar biasa. Ini mesin nggak ada standnya. Emper dari satu rumah dilihatin. Emper, saya yakin ini Pak. Saya yakin ini karena rumah berdekatan sama masjid. Ini pasti subuh zuhur asarnya pasti penuh ini Pak. Ya pasti penuh, saking penuhnya dari di dalam di luar saja Ibu. Ya Ibu, buat apa kita punya rumah yang dalam tempat tidak ada? Makhluk musibah yang sama masjid. Lihat Sumatera 2004 26 Desember tsunami menghantam Sumatera. 2 kabupaten Maluku Banda Aceh gak ada sisanya. Bangunan jangan kata yang biasa, lantai berbentuk 5. Lihat fondasinya sama tingginya mengatas. Habis disikat sama Allah. 250.000 nyawa melayang di 8,9 skala Richter, musibah terbesar itu Pak ya. 8,9 itu kalau kita genapan jadi Q sudah selesai. Ya Pak, bayangin itu Pak. Apa yang selamat Masjid Jami Baitur Rahim? Lihat diselamatin sama Allah. Kejauhan kali di Sumatera, lihat situ Cirendet Ciputat. Musola bisa selamat, jangankan bangunannya, jamnya itu nggak jatuh dari tiang, dari pakunya. Begitu bapak-bapak, apa yang kita mau pakai di dunia? Semua tanya, rumahmu mewah, dibangun miliaran rupiah. Satu saat kita meninggal dunia, hebatnya hukum Islam, semua statusnya sama. Mulai orang kaya, mulai orang miskin, kalau mati, kuburannya tetap 1 x 2 meter. Ada nggak orang kaya di sini kubur 500 meter? Ada orang kaya kubur 500 meter di sini. Yang pertama biayanya gede, kedua galinya lama. Bener nggak? Mobil mahal, Fortuner, Pajero Sport, Alphard, Ferrari, Rubicon, itu mobil-mobil hebat Pak. Kalau mobil-mobil yang saya pakai, apaan saya punya? Satu lagi saya punya Xenia, murah-murah. Apalagi 2010 cuma 55. Ya, 2011 ada 65 sampai 70 kalau masih mulus. Xenia 13 masih kuat 75 kalau perawatannya bagus. Kalau nggak bisa cuma sampai 55 harganya. Bayangin tuh. Kenapa saya tawarkan semuanya Karno? Itu juga. Begitu saudara-saudara sekalian. Apa yang kita mau banggain? Benar dari itu. Ini kita cakap bodinya kita Spanyol, perempuan, tikel, berlubang rambutnya, masalah pipinya, masalah kayak apel setengah matang, hidungnya mancung laksana jarum, alisnya seperti semut tali rapat, bibirnya kayak goreng bocah merah. Bayangin, jalannya ngentot-ngentot bleeding, ada iramanya, lehernya setengah suang bentuknya. Umur kita pendek, pilih kita disingkir orang besoknya. Tuh, berarti itu ya enggak? Bener gak satu itu saja lah. Iya udah dari sononya Pak, apa yang mau diganggain? Orang kaya mati, maksudnya ke ambulan. Kurung batang, itu kurung batang kendaraan paling angker di dunia. Siapa aja kalau udah masuk situ pasti mati. Dia di mana dia Pak? Bener kan begitu? Masuk mati. Kurung batang kan angker. Kosong Jakarta di sini kosong aja iseng, aduh saat lagi kosong aja iseng tuh Pak. Bener gak? Masuk mati. Mobil kita yang bagus-bagus nggak bakal ditempatin. Ya, gantiin gua. Kalau bapak nyautin ada anak Nabi, ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Aku udah berhenti lagi ikuti apa yang digendong lima segitu doang ya. Nggak boleh banyak-banyak. Ceramah Ustaz Jainuddin 55 menit estimasi waktunya. Sebab yang namanya maulid rukunnya ada 4. Al-farqu bilailati wiladati wal qiyamu andati wiladati wa qiraatil maulid wa qir'amut ta'am. Jangan meludah, jangan maulid kalau kita ke manusia berikan. Ini kira-kira mandangnya di mana besar ini? Meja makannya di mana ada ini? Meja makannya di mana ini? Ya, guru Pak baru datang sampai sekarang udah dapat minum, mana dia minuman itu? Udah ada. Udah datang telat, udah habis hujan dikasihnya air putih bersih udah air. Kasih air putih bersih dukun. Burung pelatuk di tengah sawah, kakek-kakek bangun telat. Berceramah ada ngantuk dan banyak kopi dong jatuh telan, ya.
masa kalau nggak kasih susu beruang ya, kalau dari susu beruang susu masan dan itu nggak mengapa-ngapakan berkah semuanya ya. Ya setibanya kalau memang penasaran buka YouTube Zainuddin Sepas MR, buka TikTok ada Ustaz Zainuddin, kamu mau nyebut manggil itu saya ya kalau saya ngomong kasar memang orang kasar sebab kalau orang halus pasti kan katanya tadi ini ya ini yang menghitung ya. Yang kedua, mesti saya besok pagi mau maulid, besok gabung dengan ibu-ibu 1000 undangan. Doain, sekarang mau dicek boleh kayak mesti kamu kaya, asal boleh kayak mesti kamu kaya. Udah 25 tahun saya jadi boleh kaya, sampai sekarang belum ada ganti, udah diganti dan guys. Ya, saya mau kontrol juga ini. Ya, saya begitu sadari, Aliwek, saya langsung pulang, saya pakai makan, ya kalau memang ada kan masuk di mobil saya. Ya masuk pulang naiknya dari sini, ya kan masuk di mobil yang telah, ya kan langsung lagi, ya nggak usah makan karena adanya jauh di sini. Dan ya Pak, mudah-mudahan mau kita biar pada berkah semuanya. Karena sama lainnya kita saling berpegangan, karena kita mesti dan berserta berjuang. Kalau nggak berjuang kita pasti akan kalah. Kalau nggak berjuang kita tidak akan pernah mendapatkan kemenangan. Maulid merupakan upaya usaha oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi untuk mengimbangi kesepakatan antara awalnya dan antara diimbangi maulid Pak. Jadi makanya berkaji luar biasa. Makanya di tahun 580 ada sebuah perlombaan pembuatan visi efek sanjungan kemudian kepada Nabi, maka yang menangkan oleh seorang ulama namanya Syekh Jafar Al-Baghdadi Nasar. Yang rapi ini sekarang jangan dibaca, bocah. Kalau terjadi Nasar itu Syekh Jafar Al-Baghdadi itu dibaca. Ya, di tahun itu juga Islam berdoa dengan nabinya muncul keberanian umat Islam, maka Salahuddin memimpin perang. Terus tidak Aqsa bisa kembali ke pakuan umat Islam. Islam mengalami kemenangan 100 kali, 6 kali melawan umat Islam tidak tertangkap. Maka tahun yang ketujuh berhasil dimenangkan dengan semangat peringatan Maulid Nabi di tahun 583 oleh Salahuddin di abad kelima. Islam mendapatkan kejayaan dan kemenangan. Insya Allah dengan semangat peringatan Maulid, Islam kembali akan mendapatkan kejayaan. Alhamdulillah. Tak dipanya ikan sempat, ikan gabus berenang-renang di air tawar. Tak makin cepat makin bagus sebab perut rada-rada lapar. Kalau ada jarum yang patah itu jangan disimpan di dalam peti. Kalau selama pusat ada yang salah jangan lapor polisi. Ya, karena di sini beda kita ya, gitu ya. Jangan lawan emak ya. Bapak udah budingin berantakin kita, hormatin emak kita, cintai emak kita nenek. Harus kita doain biar berkah. Itu aja bapak-bapak. Kalau saya salah maafin. Kalau bapak-bapak salah selesai saya itu yang maaf itu itu nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.